Bib, ada yang bilang orang selain orang Islam itu pasti tidak akan masuk surga. Misalnya nih Bib, orang ini bertakwa banget dia, kayak let's say Mother Teresa, dalam hidupnya dia penuh dengan kebaikan, penuh dengan berbagi, penuh dengan berbuat baik aja hidupnya. Dan dia meninggalnya dalam keadaan yang bukan Muslim, gitu. Itu udah pasti nggak masuk surga. Gini ya, pertama yang paling dasar, surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Yes. Jadi tidak ada satu orang pun yang tahu. Ayat pun nggak ada, Beb? Atau ada ayatnya nggak? Ada sih, tapi kan tetap hak prerogatif atas surga dan neraka itu milik Tuhan. Iya. Jadi gini, memang kita diberikan informasi sama Tuhan bahwa orang-orang non-Muslim itu amal mereka kasarobin, seperti Fata Morgana. Gampangnya begini, kalau saya tiba-tiba masuk ke kantornya Mbak Santi, kemudian nyapu-nyapu setiap hari, ngepel, di akhir bulan nagih gaji, itu pasti gak ada lah. Karena gak pernah daftar siapa lo gitu. Tapi kan gue udah berbuat baik di sini. Iya, tapi kan lo gak daftar. Bukan karyawan saya nih. Bukan karyawan saya gak tahu dan lain sebagainya. Nah begitulah orang yang gak berbuat baik. Gak pernah menyapa saya gitu betul. Ya. Orang yang tidak beriman, maka ketika dia melakukan kebaikan dibalas, tapi di dunia, karena Allah Maha Adil. Di akhirat kasorobin, seperti Fata Morgana, orang yang beriman itu, karena ya gak ada kontraknya kan sama Allah. Makanya di Quran itu selalu man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan. Siapa yang berbuat baik, percaya kepada akhirat dan percaya kepada Allah. Kalau dia gak percaya akhirat, ya udah. Kalau dia gak percaya Tuhan, ya udah. Sesuai dengan kepercayaannya dibalas secara lahir. Tapi apakah orang itu benar-benar tidak masuk surga? Kita gak bisa tahu. Bahwa ada informasi seperti itu, iya. Tapi apakah itu benar-benar gak masuk surga? Hanya Allah yang tahu, dan itu hak prerogatif Allah. Mau Allah masukkan ke surga kek, mau kita dimasukkan ke neraka kek, itu terserah Allah. Karena misalnya gini Beb, kayak aku lahir udah Islam. Aku nggak berusaha mencari-cari tahu agama lain kan. Berusaha mengikuti agama orang tua kita yang kita dan kita yakini gitu. Let's say orang hidup di negara yang mayoritasnya Kristen, yang di Eskimo atau di mana yang jauh gitu, yang mereka juga nggak pernah mempelajari Islam. Tapi hidupnya baik banget gitu. Kayaknya juga mungkin saat dia meninggal dia tetap dengan keadaan dia agamanya lain kan. Nah itu gini, kafir itu artinya menutup. Kafir itu cover buku gitu. Menutup artinya, menutup pikiran dan hati. Kalau orang non muslim tapi dia terus mencari dan tidak pernah bertemu dengan Islam, maka dia mati dalam keadaan fitrah, suci. Karena dia nggak tahu. Karena nggak pernah tahu. Atau dia tahu tapi versi yang salah. Islam kok begini ya, kok keras, kok teroris dan lain sebagainya. Nah, dia juga termasuk orang fitrah. Asalkan dia terus mencari tapi gak pernah ketemu. Jadi asalkan dia terus mencari dan tidak pernah bertemu, maka Allah menghitung prosesnya, tidak hasilnya. Nah kita juga begitu. Kita yang lahir muslim nih, ingatlah bahwa Islam itu kata kerja bukan kata benda. Jadi kalau kamu cuma lahir muslim, bersyahadat, tapi gak bekerja dengan keislamanmu, gak sholat, gak berbuat baik, gak puasa dan lain sebagainya, ya sama aja. Berarti kamu tidak menjalankan keislamanmu. Bahwa kamu beriman, iya. Bahwa kamu berhak atas surga, iya. Tapi kan tidak terbukti keislamanmu. Maka kemudian itu juga akan ada hisabnya di akhirat kelak. Jadi makanya itu tanggung jawab kita nih, yang muslim, untuk pertama memperlihatkan Islam dengan baik, dengan diri kita. Kemudian yang kedua, mendakwahkan Islam dengan baik. Jangan sampai ada orang yang gak menjadi muslim karena gak mendengar Islam sebagaimana mestinya. Karena banyak tuh orang yang setelah nonton konten aku kemudian semakin baik Islamnya, atau bahkan menjadi muslim. Padahal konten dakwah kan banyak ya. Itu makanya aku ingin setiap orang bahkan menjadi duta Islam gitu. Apapun dia menyampaikan Islam, karena kita gak tahu hidayah itu bisa masuk dari lubang mana. Betul. Bisa dari lubang aku, bisa dari lubang bahasa anti, bisa dari mana-mana. Berarti Islam ini alirannya juga banyak ya, Bib? Wah, Islam itu di era-era awal aja, Al-Shahrastani itu nulis buku namanya Milal wan Nihal. Itu 80 aliran.
Udah tercatat 80-an aliran di awal-awal. Dan Islam itu salah satu penyebab pertama dan utama terpecahnya Islam di awal adalah hoax. Jadi ada masa dari zaman dulu tuh hoax sudah banyak ya. Hoax itu gila. Hoax itu pernah menimpa Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi Muhammad. Bayangin, istrinya Nabi kena hoax. Dan hoaxnya gak tanggung-tanggung, dibilang selingkuh. Istri Nabi Muhammad dibilang selingkuh. Hoaxnya beredar. Lalu akhirnya Quran surat An-Nur menegur mereka. Kemudian memberikan garansi bahwa itu adalah hoax dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas fitnahnya dan ketahuilah wahai Sayyidah Aisyah bahwa apa yang menimpamu itu justru akan membuat kamu semakin baik. Jadi kalau kita difitnah itu tenang, kata Quran, itu berarti kamu akan jadi orang lebih baik. Nah, itu kemudian ada namanya fitnatul kubro. Fitnah besar, hoax besar. Itu tentang kematiannya Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Siapa pembunuhnya? Ini tuduh-tuduhan, banyak hoax. Ada yang bilang ini. Akhirnya umat Islam bertengkar, bunuh-bunuhan. Gara-gara hoax itu. Jadi makanya orang itu aneh. Umat Islam disuruh hakul yakin. Disuruh yakin kepada kebenaran, kepada yang hak. Tapi yang terjadi sekarang, sebagian umat Islam itu bukan hakul yakin, tapi hoakul yakin. Yakin kepada hoak. Berarti Bib, interpretasi dari Al-Quran tuh banyak yang berbeda-beda dalam menginterpretasikan, ya benar ya Bib? Benar, Quran, Sunnah, itu pasti akan berbeda-beda. Kayak kita melihat gajah lah. Kita kalau melihat gajah dari depan, kita akan bilang gajah itu hewan yang belalainya panjang. Tapi kalau kita lihat gajah dari belakang, gajah adalah hewan yang ekornya panjang. Berbeda. Tapi apakah salah satunya salah? Enggak. Di tengah perbedaan itu kita harus saling melengkapi, justru saling belajar, saling menerima dengan keterbukaan dan kerendahan hati. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud juga dikisahkan dalam Al-Quran. Itu pernah berbeda pendapat. Jadi biasa aja dengan perbedaan itu. Ya, saya sering bilang gini, kalau gak beda, gak ada nada. Kalau gak ada nada, jadi gak indah. Ya kalau nadanya semua satu nada ya kan gak indah. Jadi beda itu yang bikin kita jadi nada. Ya, salah satunya juga kan kita ada Islam di Turki. Islamnya lebih sekuler nih, Bib. Yang mereka gak apa-apa gak bisa baca Al-Quran. Karena menurut mereka, buat apa membaca sesuatu yang mereka gak paham. Akhirnya mereka pakai bahasa mereka gitu. Itu gimana, Bib? Ya sebenarnya kan membaca Al-Quran. Quran itu kira-kira saya membayangkan kan buku yang karyanya Allah. Penulisnya adalah Allah. Dengan bahasa Arab. Kemudian maka saya membayangkan, saya sebagai penulis, kalau ada orang pegang aja buku saya itu senang. Beli aja, walaupun nggak dibaca senang. Ada aja di rumah. Aja di rumah. Udah jadi jimat paling enggak. Nah itu paling enggak kata saya. Jadi semua aktivitas kita dengan Al-Quran itu berpahala. Dari sekedar niat untuk membelinya udah pahala. Ketika membelinya pahala. Ketika memegangnya pahala. Ketika meletakkannya di atas pahala. Membacanya walaupun nggak paham pahala. Tapi yang ideal kita memang yang tadarus itu. Kita kan tadarus seolah-olah baca. Tadarus itu bukan baca artinya dalam bahasa Arab. Mempelajari Al-Quran. Membedah gitu. Betul. Jadi makanya lebih baik membaca satu ayat tapi memahaminya daripada satu Quran tapi tidak paham. Kayak saya sendiri jujur aja gitu, kalau disuruh hafalin banyak ayat kan juga ini artinya apa. Betul. Gitu. Dan jangan pernah memahami Al-Quran dari Quran terjemahan. Itu bahaya. Karena terjemahan itu tidak merangkum makna Al-Quran. Jadi kita pelajari dari tafsir. Jadi gak apa-apa baca tafsirnya Syarh Quraisy Shihab panjang, satu ayat kan panjang tuh berlembar-lembar. Saya suka banget. Nah, gak apa-apa daripada baca banyak tapi terjemahan salah paham. Misalnya Quran bilang perangi orang kafir. Kalau sebagian yang menafsirkan salah, kalau kita baca terjemahannya ya semua orang kafir yang non-muslim tuh mau diperangin kan enggak. Baru itu ada nanti asbabun nuzul, itu maksudnya orang kafir yang memerangi, ditafsirkan oleh ulama. Kalau orang kafir yang tidak harbi, yang dhimmi, yang damai, ya gak perlu diperangi, bahkan harus dikasihi. Tapi kalau yang memerangi baru diperangi, itu pun syaratnya adalah hanya untuk membela diri dan tidak boleh sampai menganiaya. Jadi ya harus memahami salah tafsir ini yang bahaya, Bib. Salah satunya